Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Probotisna di channel kesayangan kalian, channel Running Misteri. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya explore sendiri karena Mas Agus, Mas Arya bersama dengan yang lainnya mereka ada misi dan mereka itu tadi juga kesini, tapi mereka tadi sama saya tak suruh pulang, jadi saya melanjutkan kesini. Jadi saya mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan saya tidak menemui suatu halangan apapun, dan teman-teman juga cita-cita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Posisi saya masih di pinggir pedesaan teman-teman. Nah, saya penasaran dengan makhluk-makhluk yang kemarin, yang dimana makhluk itu setelah saya bertemu dengan Angger Tapak Nirboyo yang disuruh oleh kesepuan dari siluman ikan, ini saya mencoba mencari ke sini. Saya merasakan energinya begitu teman. Jadi menurut informasinya, siluman ikan yang bernama siapa saya lupa itu bekerja sama dengan siluman tikus bersama siluman ayam. Maka dari itu saya akan coba kita cari teman-teman tempat keberadaan di mana. Oke. Dan sebelum itu alangkah baiknya saya berdoa terlebih dahulu agar apa yang saya hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Gambarnya seperti pecah nggih, Lur. Saya pakai mode rada gelap dulu, Lur. Memang suasananya ini sudah enggak kondusif, enggak memungkinkan. Energinya besar sekali di sini. Ada pohon besar di sini. Allah Akbar. Ini kebun tapi pohonnya besar banget. Saya merasakan sesuatu hal yang aneh di sekitar sini, tapi bukan di pohon ini. Assalamualaikum ya masyarul arwahi ruhaniyah. Assalamualaikum ya masyarul ja'an. Assalamualaikum ya rijal gaib. Ukhdur hadir wujud. Saya mendengar ada suara. Ini baru pertama kali saya nggak barbar nih. Saya mau buka tabir. Saya mau coba buka tabir gaibnya dulu teman. Allah Akbar. Kita lihat sama di belakang ini apakah ada orang atau tidak. Memang kita lihat ini persawahan ya. Kita cek dulu.
di persawahan seperti ini, wallahi teman-teman, di pematang sawah seperti ini, ini sangat luar biasa energinya lur. Saya curiga para siluman semut di sini menggunakan hal-hal yang ganjil. Oke, saya perbaiki kamera dulu, teman-teman, bentar. Mungkin ini lebih jelas kameranya. Lebih jelas nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman cek apakah ada yang bersembunyi di sini atau tidak. Cek, nggak ada sama sekali nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sihirnya ini luar biasa di sini. Assalamualaikum ya masyar. Saya mendengar suara langkah. Assalamualaikum ya masyar arwah ruhaniyah. Assalamualaikum ya masyar jaan. Ukhdur hadir. Oke, suaranya. Mari lur. Tampakkan wujud dirimu, wahai makhluk. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Tenang. Bisa kau tenang. Saya bertanya sama kamu. Gambarnya blur. Tenang. Saya terangin, lur. Tenang, wahai makhluk Allah. Tenang. Wujudnya seperti kora, teman. Assalamualaikum ya makhluk Allah. Saya ingin bertanya terhadap dirimu. Apakah kau mengetahui ada siluman tikus di daerah sini? Lantas kenapa kau menyerang saya? Apakah saya salah menemui dirimu? Apakah saya salah menemui dirimu? Jika saya salah, bilang pada saya baik-baik. Apakah kau bisa menjawab salamku dan berbicara dengan bahasa yang saya mengerti?
Baiklah, jika kau mengetahui ada siluman sebut, beliau atau makhluk itu tinggal di mana? Bukan ke arah sana, arah sebaliknya, maksud kamu sana. Berarti di arah sana ya. Hei, kau mana pergi? Di mana kau? Oke teman, makhluk itu saya tanya malah dia pergi. Apakah informasinya benar? Coba kita cari ke arah sana nih. Berarti kita harus balik lagi ke arahnya lur. Harus caranya pelan-pelan ini safety. Ini misi harus saya pikirkan, harus benar-benar matang teman. Jangan sampai saya itu salah. Nah, ini informasi teman. Ini ada jamur dan jamur ini mengeluarkan seperti cairan. Ini adalah bentuk racun. Ini sangat berbahaya teman. Jika teman-teman menemui hal seperti ini, jangan teman mendekati ya, apa teman-teman pegangnya, ini racun yang sangat berbahaya. Oke, kita cari makhluk itu lor dengan cara pelan. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Seperti kolam. Di sini seperti kolam, lur. Saya cari jalan. Saya nggak tahu jalannya kemana ini, lur. Wah, nggak bisa. Dan informasi dari warga juga teman, di sini sedang mengalami gagal panen. Saya merasakan ada sesuatu dari arah sini. Nah teman, saya mau balikkan kameranya menghadap ke saya dulu bentar. Saya ini dulu. Nah, saya balikkan ya kameranya menghadap ke saya. Jadi seperti itu teman, saya merasakan ada sesuatu hal besar di sini. Mas Bobo, kenapa Mas Bobo ini enggak set? Ya karena ini teman, tempat ini sangat berbahaya. Saya belum tahu medannya seperti apa, dan energi yang saya rasakan juga sangat besar. Pokoknya saya minta doanya kepada teman-teman, minta bantuannya nih. Mudah-mudahan apa yang sedang saya hadapi bisa teratasi seperti itu. Dan mohon maaf juga buat sedulur semua yang WA saya yang belum saya balas satu persatu.
Mohon maaf sekali. Sumpah lor, baru kali ini saya merasakan ada keraguan-keraguan dari hati saya ketika saya mau melakukan misi ini. Ngeri banget lor, ngeri sekali. Cek belakang sopo, belakang saya nggak ada apa-apa nih. Saya ini sambil observasi sebentar, saya mau observasi dulu. Mudah-mudahan saya bisa menemukan titik di mana energi yang paling besar di tempat ini. Kamera saya balikan dulu. Oke teman-teman. Mohon maaf sekali teman jika backsoundnya terlalu keras ya. Padahal sudah saya paling minimum. Allahu Akbar. Saya share teman. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Makhluk itu mau menjebak saya jika saya mau mendekat. Kafa ya hansat, Allah Akbar. Ya Allah. Billahirrahmanirrahim. Oke lor, teman-teman lihat suaranya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tikus lur. Assalamualaikum. Sebelumnya mohon maaf, saya ingin bertanya kepada jenengan. Jika jenengan tidak keberatan, apakah jenengan bisa berbicara dalam bahasa yang saya mengerti? Jika jenengan kita bisa berbicara baik-baik, jenengan bisakah masuk ke dalam jalan saya? Silahkan jenengan masuk jalan saya. Kau begitu tenang manusia. Siapa namamu? Kenapa kau bisa begitu tenang seperti itu ketika menghadapiku? Manusia. Ada perlu apa? Kau rela malam-malam hari datang ke tempat ini? Apakah kau manusia
yang menghadapi sahabatku. Darwisula. Mohon maaf, saya nggak mengenal siapa itu Darwisula. Sahabatku bertanya kepada diriku, apakah kau mengenal manusia yang bernama atau yang berwujud? Manusia muda. Saya malah baru mendengar makhluk yang bernama Darwisula. Baiklah, jika memang kau tidak mengenalnya. Tapi, apa tujuanmu datang ke sini? Tujuanku, saya ingin menanyakan sesuatu terhadap dirimu. Kau mau bertanya apa? Begini, ketika saya memasuki tempat ini, sangat banyak sekali sesajen-sesajen yang berada di pematang sawah, bahkan di jalan-jalan sebelum saya masuk ke tempat ini. Apakah kau tahu tujuan para manusia itu memberikan sajen-sajen tempat ini? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu, aku ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa namamu? Perkenalkan, nama saya Prabu. Prabu. Baiklah, aku juga akan memperkenalkan diriku. Namaku adalah Musikakati. Mohon maaf, apa? Namaku adalah Mustikakati. Bahasa Mus itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti tikus. Aku adalah raja tikus di tempat ini. Jadi, aku tebar kegelisahan kepada masyarakat yang ada di sekitar sini untuk lebih menghargaiku. Maksudnya menghargai bagaimana? Sama halnya dengan dirimu. Dirimu juga harus menghargaiku. Aku tebar rasa was-was dan aku kirim pasukan dari golongan tikus untuk memakan padi-padi manusia. Agar mereka berpikiran ini adalah hama, bukan sembarang hama. Tapi sebelumnya, kenapa kau melakukan itu? Ingat manusia, aku melakukan ini bertujuan untuk memberikan suatu pembelajaran yang berguna pada manusia. Bahwasanya manusia harus lebih menghargai kami lagi. Menghargai kami sesama makhluk hidup. Menghargai kami
sesama makhluk ciptaan Tuhan. Apakah kau menolak apa yang aku ucapkan? Seperti ini. Kita ganti atau mesti ganti? Saya hanya ingin tahu kenapa kau harus melakukan hal semacam itu. Apakah kau tidak takut dosa? Apakah kau tidak takut amal perbuatanmu ini menuntunmu ke dalam neraka? Tidak usah berkelit seperti itu. Tidak usah menjadi manusia yang sok suci. Tidak usah menjadi manusia yang penuh dengan aura kewibawaan yang tinggi. Berkacalah kepada dirimu sendiri. Apakah kalian mau mengintrospeksi diri kalian? Apakah kalian, perbuatan kalian sudah benar? Lihatlah, buka matamu lebar-lebar. Bahkan sampai detik ini, golongan kami masih banyak yang terbunuh dengan sia-sia. Kami diperlakukan seperti halnya sampah, diperlakukan seperti halnya hewan yang menyisihkan. Apakah perbuatan seperti itu membunuh bangsa kami itu adalah perbuatan yang baik? Jujur saja, saya tidak dendam terhadap manusia. Saya melakukan perbuatan ini hanya untuk memperingatkan manusia agar manusia mau belajar lebih menghargai kami. Iya, memang ada segelintir orang dari bangsa manusia itu memang melakukan hal seperti itu. Akan tetapi hal seperti itu juga sudah diriwayatkan dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya hewan yang wajib dibunuh itu ada 5. Kalajengking, burung alap-alap, tikus, ular, dan anjing yang galak. Akan tetapi hal itu juga tidak sepenuhnya kami lakukan. Kami melihat dari segi mana dulu kami harus melakukan tindakan itu. Semua itu hanya omong kosong. Jika memang benar Tuhan kalian mengajarkan yang namanya rahmatan lil alamin, tentunya segala sesuatu yang Tuhan kalian ciptakan ini harus dipelihara dengan baik. Saya merasa malu menjadi makhluk ciptaan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan dunia ini tidaklah adil. Bangsa kami hanya mengambil sedikit dari rezeki orang-orang yang sedang tidur, yang sedang enak-enakan, yang berada di rumah. Akan tetapi, kenapa bangsa manusia selalu memandang kami sebelah mata? Salahkah kami dalam satu pohon padi hanya mengambil 3 butir padi itu, kemudian kami makan untuk bertahan hidup, untuk melakukan proses hidup? Apakah kami salah? Kami melakukan itu semata-mata seperti jalannya takdir yang sudah ditentukan. Kami hanya melakukan hidup di dunia ini hanya untuk
menjalankan perintah Tuhan. Apakah kami salah? Tapi sebelumnya mohon maaf, saya akan menjawab itu. Tapi saya ingin bertanya terlebih dahulu. Oh, mau bertanya apa? Lantas apa hubungannya dengan sesajen yang ada tempat ini? Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan itu, akan tetapi ada sesajen di setiap tikungan pematang sawah itu ada sesajen. Itu sudah melanggar syariat Islam. Itu sudah bentuk dari syirik dan musyrik. Kau tahu apa tentang syirik dan musyrik? Itu adalah bentuk dari budaya. Itu adalah bentuk dari rasa manusia bersyukur atas limpahan rezeki yang Tuhan berikan. Karena padi-padi mereka tidak diganggu oleh bangsa kami. Itu memang benar ulah kami. Akan tetapi kau tidak perlu lagi bercampur masalah itu. Nah, disinilah ketidakbenaran itu. Yang pertama dan yang kedua, kau berbicara setiap makhluk itu memiliki takdirnya masing-masing, dan setiap makhluk harus merasakan yang namanya rahmatan alamin. Akan tetapi ingat makhluk yang seperti apa dulu. Jika kau memang benar raja atau penguasa di tempat ini, kenapa sampai seorang raja mengutus para anak buahnya untuk mengambil atau mencuri padi-padi milik warga, sedangkan Tuhan sendiri sudah memberikan rezekinya masing-masing kepada makhluk? Ya, memang saya tahu Tuhan memberikan rezeki sesuai dengan takarannya kepada setiap makhluk. Akan tetapi saya sendiri masih tidak rela. Manusia setiap harinya menghambur-hamburkan segala sesuatunya, bahkan yang dianggap kami ini hina. Apakah kau tahu? Setiap manusia makan, pasti manusia itu menyisihkan nasi. Sedangkan sebelum menjadi nasi, kami hanya mengambil 3 butir di setiap pohonnya. Lebih baik kami makan atau manusia buang sia-sia. Karena manusia itu adalah makhluk yang tidak pandai bersyukur. Akan tetapi kami selalu dipandang remeh. Baiklah, Sang Raja. Saya terima apa yang kau ucapkan. Akan tetapi Sang Raja, perlu kau ingat, tidak semua manusia seperti itu. Dan Gusti Allah sudah memperingatkan manusia juga. Di dalam surat Ar-Rahman sebanyak 51 kali Allah berucap, babi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Sehingga tidak semua manusia berpikiran seperti itu. Akan tetapi memang ada manusia yang tidak pandai bersyukur. Akan tetapi kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak bisa menghakimi makhluk yang lain perbuatan makhluk yang lain, kecuali makhluk itu bisa berubah dengan diri pribadinya sendiri. Saya pun sama, Tuan Raja. Saya bukanlah manusia yang baik. Saya manusia masih penuh dengan dosa. Akan tetapi saya mengetahui hal semacam ini dari tutur Sang Baginda Raja. Saya ingin agar semua perbuatan ini dihentikan. Bekerjasamalah dengan saya, Tuan Raja. Apakah Tuan Raja mau?
Kau bisa menjamin apa jika kau mau bekerja sama denganku? Apakah kau bisa menjamin para anak-anakku tidak dibunuh, tidak diracun oleh manusia? Sedangkan kami hanya memberikan suatu pembelajaran saja, tapi mereka membunuh. Begini manusia, kau datanglah ke sini esok hari, temuilah aku. Jika kau mau bekerja sama dengan diriku, aku akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap dirimu. Tapi sebelumnya mohon maaf Tuan Raja. Itu pun juga saya akan memberikan syarat terhadap Tuan Raja. Saya mau bekerja sama dengan Tuan Raja dengan catatan Tuan Raja benar-benar mau melakukan sesuai dengan perjanjian yang nanti akan saya berikan pada Tuan Raja. Dan saya minta tolong Tuan Raja, tolonglah Tuan Raja untuk saat ini bilang kepada anak buah Tuan Raja semuanya untuk tidak menggagalkan panen warga, karena di bulan ini adalah panen raya untuk warga sekitar Banyumas Tuan Raja. Baiklah, datanglah ke sini besok. Saya ingin melihat siapa kau sebenarnya. Baiklah Tuan Raja, ingat namaku baik-baik Tuan Raja, namaku Probo. Baiklah manusia. Allah Akbar. Allah. Oke Lord. Oke teman-teman, ini kita ada pembicaraan seperti itu. Nanti kita berbicara. Oke, kita keluar dari tempat ini. Oke, saya merasakan ada keanehan di sini. Wah, kalau ada mata ilah bilahi dengan lazim. Ternyata benar teman-teman. Di sini ada sesaji teman. Di sini ada sesaji ya. Tapi tenang ya teman, sesaji seperti ini nih nggak membuat efek apa-apa. Yang penting kita berdoa. Tetap kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segar teman-teman. Ayo kita balik arah, kita nyari tempat, kita cerita yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, strategi saya ini, saya pura-pura bodoh saja. Ya, yang penting Allah Akbar, ada sesuatu yang terbang. Saya pura-pura bodoh, saya mencari tahu sebenarnya di tempat ini ada perbuatan apa, ada apa. Kemudian saya tadi enggak, pura-pura nggak tahu. Saya itu kenal dengan makhluk yang seperti ikan. Berarti itu kita pokoknya menghadapi makhluk seperti ini harus menggunakan strategi. Oke. Oke. Jadi ya, perkataan dari sang tikus itu memang sebenarnya ada benarnya, akan tapi kita tidak bisa memakan mentah-mentah perkataan dari sang tikus itu. Kita harus mengkajinya lagi. Maka dari itu besok saya akan datang lagi ke sini teman-teman. Mungkin segitu saja teman-teman dari saya. Saya akan lanjut lagi besok nih. Sekian dari saya, Probo Trisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baunya, bau.
Wih, ini seperti ada gorengan ikan laut nih baunya. Allahu Akbar.